Bagaimana caranya seseorang pada akhirnya sampai di titik penerimaan terhadap dirinya? Hai, kamu. Setiap momen punya cerita. Dan ini adalah potongan kecil dari kenangan yang penuh cinta. Selamat datang di layar memori. Menyimpan rasa, merayakan cerita. Kali ini aku akan membacakan surat cinta dariku, olehku, dan untukku, Awit. Awit, itu nama orang atau siapa ya? Kita cari tahu bareng-bareng yuk. Hai, Awit kesayanganku. Selamat ya atas 30 tahun perjalanan kamu. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi kamu berhasil menjalaninya dengan sangat baik. Aku bangga sama kamu. Terima kasih ya. Walau tidak selalu menjadi kuat, tapi kamu selalu pantang menyerah. Rasanya aku tidak percaya menulis ini untukmu di usia 30 tahun. Aku tak pernah membayangkan bisa bertahan dan berjalan sejauh ini. Anggur-anggur di kakimu ternyata tak menjadi sebuah halangan. Kamu tetap berjalan tertatih menyusuri hari-hari menuju angka 31. Dua kaki hebat ini bertahan, berjuang, dan tentu tak mau kalah. Entah sudah berapa banyak keluh, darah, dan tangisan selama perjalanan kamu. Tapi tentu lebih banyak doa dan dukungan yang mengantarkanmu sampai di titik ini. Kamu masih ingat saat TK, seminggu pertama kamu tidak mau sekolah karena malu. Bagaimana membujuk rayu ibumu memintamu agar mau datang ke sekolah. Kamu masih ingat saat teman-teman TK-mu menggunakan celana olahraga pendek, tapi kamu malah memakai celana jeans panjang untuk menutupi anggur-anggur di kakimu. Merasakan diri berbeda sedari kecil ternyata membuat petualangan hidup seseorang menjadi pilihan sulit yang harus dicari pedomannya sendiri. Saat memasuki sekolah dasar, kamu mulai sadar bahwa tubuhmu akan selalu terlihat berbeda. Perbedaan ukuran kakimu, langkahmu yang pincang, hingga tatapan orang-orang yang sering terasa lebih tajam dari kata-kata. Kamu tak luput dari perundungan. Hei, kamu kaki gajah. Begitu katanya. Bahkan pernah ada yang menggambarkan fisikmu lalu menempelkannya di tembok kelas. Tatapan sebelah mata padahal mereka punya dua. Lalu luka-luka kecil itu sempat tinggal sangat lama di kepalamu. Ternyata menjadi bagian yang berbeda di kehidupan itu memiliki banyak suka duka yang sangat berusaha diproses sedemikian cara, mungkin untuk selalu ingin tetap terlihat sama dengan kebanyakan yang ada, atau kehadirannya hanya butuh diterima.
Ketika kita selalu mengusahakan diri untuk tetap hadir dengan baik, meski masih ada sebuah penolakan, maka semesta akan membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Semua proses itu tentu tidak mudah. Di balik senyummu yang ditata dengan rapi, ada gemetar kaki yang tetap berusaha berdiri gigih. Tubuhmu tak selalu sesuai harapan dunia. Langkahmu juga mungkin berbeda. Tapi, lihatlah sekarang. Anak kecil yang dulunya malu berjalan di sekolah itu ternyata mampu tumbuh sejauh ini. Meski gemetar, kakimu tetap melangkah. Meski sesekali redup, sinarmu tidak pernah benar-benar padam. Pincangmu tak menghalangimu mengenyam pendidikan yang layak. Bahkan, kamu cukup berprestasi pada masa-masa bangku sekolah dan kuliahmu. Kamu selalu berani mencoba hal-hal yang baru, bahkan mendapatkan kesempatan yang tidak pernah ada di benakmu sebagai seorang disabilitas. Kamu hebat. Kamu keren. Sebuah apresiasi tinggi yang patut dirayakan ketika seseorang berani dan memaksimalkan dirinya untuk tetap hidup. Sekali lagi, meski ada sebuah penolakan. Menjadi berbeda bukan berarti kamu memiliki pilihan yang terbatas. Hanya mereka yang bermental lemahlah yang membenarkannya. Kamu tumbuh ceria dan kuat karena welas asih dan dukungan dari orang tuamu. Mereka penyangga pincangmu. Rumpangmu terasa utuh karena dua kaki dan tangan Tuhan ini. Dengan segala keterbatasan, kamu tak pernah terbatas. Kamu tetap berjalan meski lambat, kamu tetap naik tangga meski menahan sakit, kamu mampu mengendarai motor, mengunjungi tempat-tempat yang kamu sukai, dan masih banyak hal yang baik lainnya. Semuanya tak luput dari keluh dan tangis. Sebagai manusia biasa, kamu tentu pernah lelah, marah, kecewa dengan keadaan. Tak jarang kamu membandingkan diri dan memaksakan dirimu sendiri. Kamu tentu akrab dengan rasa tidak nyaman, karib dengan rasa sakit di kakimu. Darah yang cukup sering mengalir dan memancar karena anggur-anggur itu pecah. Tak jarang tumbang dan terasa lumpuh. Tapi lagi-lagi mereka sama sekali tidak mau kalah. Kamu bangkit lagi, kaki dan tangan Tuhan yang lainnya membantumu. Selalu. Pada akhirnya, perjalanan inilah yang membawamu pada proses berdamai itu. Kamu berhenti melawan dan memulai menerima anggur-anggur di kakimu. Perlahan, kamu memahami tubuhmu, menerimanya, dan merawatnya sampai hari ini. Sayangilah dan cintailah mereka yang masih tetap selalu bertumbuh dalam terang maupun redupnya. Karena nanti setiap halnya akan selalu berdampingan denganmu. Meskipun tangkaimu patah, tapi akarmu tetap kuat.
kamu terus bertumbuh, menikmati semua rasa menjadi manusia. Bersyukurlah untuk siapapun yang pernah hadir di hidupmu, orang-orang yang mendukungmu, pekerjaan yang baik, persahabatan, hubungan-hubungan yang terjalin, pengalaman-pengalaman terbaik menjadi dirimu, dan segala hal-hal baik yang telah kamu terima dalam hidupmu. Aku tahu kamu memuja salah satu siklus waktu, senja. Kamu menyukai langit apapun warnanya dan hiasannya. Aku tahu kamu selalu mengagumi apapun tentangnya dan yang membuatmu juga merasa hidup. Awit, terima kasih ya sudah bertahan. Terima kasih tidak pernah menjadikan menyerah sebagai pilihan. Terima kasih karena terus bertumbuh utuh tanpa meninggalkan luka-lukamu. Kamu perlahan sembuh seiring perjalanan. Aku tahu hidupmu tak sempurna. Tapi ingatlah, hidupmu sangat berharga. Doa-doa tulus ayahmu, ibumu mengalir terus tanpa pernah putus. Arus doa itu membawamu sampai pada hari ini. Walau gemetar kakimu berdiri, doa-doa baik itu menyanggamu agar tetap tegak. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Awit. Ternyata kita bisa ya sampai sejauh ini. Peluk hangat. Itulah tadi surat cinta dariku, olehku, dan untukku, Awit. Sebuah kesan dan pesan romantis perjalanan hidupnya bersama anggur-anggur yang selama ini menjadi bagian dirinya, yang membuatnya pada akhirnya memahami bagaimana dunia bekerja lebih cepat. Nah, untuk teman-teman, kalian bisa berbagi cerita dan mengirimkan surat cinta kalian ke DM atau ke email kami di layarmemori@gmail.com. Karena cinta tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang masih bersemayam dalam diri. Sampai jumpa di kenangan yang lainnya, di layar memori.